Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romla MPD, saya Kepala Sekolah SMP 3 Pleret akan memberikan penjelasan tentang rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMPN 3 Pleret. Identifikasi prioritas perubahan. Kenapa kami memprioritaskan tentang perubahan di pembelajaran? Karena 70% melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ini adalah hasil dari observasi secara langsung tanpa penilaian. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan itu tidak membuat siswa menyenangkan. Hasil dari wawancara secara langsung kepada beberapa siswa yang diambil secara random. Definisi tujuan perubahan. 1. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Latar belakang tadi kami menganggap bahwa di sekolah di SMP 3 Pleret itu belum sepenuhnya pembelajaran di kelas itu berkualitas. Makanya tujuan perubahan itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru dapat meningkatkan inovasi pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik siswa. Otomatis kalau menyenangkan pembelajarannya, siswa akademiknya bisa meningkat. Yang kelima, memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran. Di sekolah terdapat sarana prasarana pembelajaran, tidak hanya di kelas, tapi kita mempunyai ruangan-ruangan yang lain yang bisa digunakan. Misalkan perpustakaan, terus tempat belajar yang lain, baik di dalam maupun di luar. Adapun di luar kelas bisa digunakan untuk pembelajaran sehingga anak-anak lebih menyenangkan. Dan ada lagi ruangan khusus yang sudah kita buat atau ada room meeting yang sudah disiapkan alat-alat yang bisa digunakan oleh guru seperti laptop, proyektor, dan lain-lain. Analisa sumber daya. Ada 6 analisa yang bisa disimpulkan, yaitu tentang yang pertama modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, wali murid, dan komite sekolah. Yang kedua modal fisik, yaitu ada ruangan yang cukup untuk dijadikan penunjang belajar selain ruang kelas. Yang ketiga, modal lingkungan, yaitu sekolah mempunyai lahan yang luas untuk dijadikan pembelajaran, bukan hanya ruang tertutup untuk dijadikan tempat belajar, tapi juga ruang terbuka. Yang keempat, modal sosial, yaitu organisasi PGRI, komite sekolah, MGMP, dan MKKS sebagai sarana untuk diskusi. Dan yang kelima, modal finansial yang berasal dari BOS. Yang keenam, modal politik, yaitu komunitas praktisi, dinas pendidikan, puskesmas, desa, dan kecamatan. Modal-modal seperti itulah yang membantu perubahan-perubahan di sekolah. Selanjutnya, rancangan aksi perubahan. Yang pertama, kita akan melakukan observasi, diskusi, dan evaluasi. Observasi tadi sudah di awal bahwa memang 70% dari pembelajaran di kelas guru itu melaksanakan teacher center, sehingga kita melaksanakan diskusi bersama antara guru, wakasek, dengan kepala sekolah. Dan dari hasil diskusi itu kita evaluasi bahwa ada beberapa yang harus dirubah. Yang kedua, menindaklanjuti evaluasi tersebut. Setelah dibuat evaluasi, dan kita akan menindaklanjuti evaluasinya. Setelah itu ternyata bisa dilihat bahwa ini rancangan yang ketiganya itu melaksanakan IHT. Otomatis kita sebelum melaksanakan perubahan itu, kita melaksanakan IHT sebagai bekal untuk perubahan. IHT yang kita lakukan adalah IHT bagaimana pembelajaran yang baik di kelas. Yang keempat, merubah tempat duduk siswa. Kenapa kita harus merubah tempat duduk siswa? Kita
melihat kenyataan siswa di sekolah kita, di SMP 3 Pleret itu, siswa-siswa itu membutuhkan konsultasi atau pembelajaran yang lebih yang lebih individu. Kalaupun tidak individu, tapi guru bisa memberikan pembelajaran di dalam kelompok. Untuk itu kita merubah tempat duduk siswa. Yang kelima, penugasan kepada tim supervisi. Kepala sekolah memberikan SK penugasan membentuk tim supervisi yang terdiri dari guru senior yang dijadikan supervisor, dan sebagai koordinatornya adalah Wakase Kurikulum. Yang keenam, menyusun jadwal supervisi yang dilakukan oleh Wakase Kurikulum. Yang ketujuh, menyusun instrumen supervisi. Menyusun instrumen supervisi itu dilakukan oleh tim, baik pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semuanya dibuat oleh tim. Dan yang kedelapan, melaksanakan coaching supervisi. Kenapa disebut coaching supervisi? Coaching supervisi itu adalah untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang berada di kelas. Jadi coaching supervisi itu pertama kita melaksanakan pra-observasi. Pra-observasi di mana supervisor dengan guru itu merancang pembelajaran, dan setelah itu baru supervisor melaksanakan observasi di kelas pada saat guru sedang mengadakan pembelajaran. Dan selanjutnya itu pasca observasi. Pasca observasi dilaksanakan setelah observasi, di mana guru itu akan mengutarakan apa kesulitan, apa kelebihan dan kesulitan atau kekurangan pada saat pembelajaran. Nah, setelah itu, setelah melaksanakan pasca observasi, guru tersebut akan membuat rencana tindak lanjut untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik selanjutnya. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Yang pertama, keberhasilan diukur dari pelaksanaan supervisi dengan baik. Supervisi dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan instrumen yang sudah disiapkan, akan terlihat apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, keberhasilan guru dalam pembelajaran diukur dengan instrumen. Otomatis instrumen itu dibuat agar bisa mengukur keberhasilan guru di dalam pembelajaran. Instrumen akan muncul nilai pada saat observasi, di mana nilai tersebut akan melihat apakah guru itu sudah berhasil atau tidak di dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, keberhasilan guru dalam supervisi diukur dengan rancangan tindak lanjut. Jadi yang paling penting dalam supervisi adalah tindak lanjut setelah pelaksanaan, agar kedepannya bisa merubah pembelajaran yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang keempat, keberhasilan perubahan pembelajaran dapat diukur dengan wawancara siswa. Dengan kita mewawancarai siswa agar kita tahu sebetulnya setelah mengadakan perubahan itu, apakah siswa itu lebih menyenangkan dalam pembelajaran atau tidak. Otomatis kalau lebih menyenangkan, kita berarti ada peningkatan dalam perubahan tersebut. Kesimpulan, satu, untuk merubah pembelajaran agar berkualitas dibutuhkan motivasi dari guru. Yang kedua, keberhasilan dalam perubahan pembelajaran harus bekerja sama dalam pelaksanaannya, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior, dan guru-guru tersebut. Ketiga, agar terlihat perubahannya dibutuhkan evaluasi pembelajaran secara rutin yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder sekolah. Yang keempat, mudah-mudahan dengan perubahan ini bisa menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.